Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul Filosofi dan Strategi Just in Time, hubungan Just in Time dan Total Quality Management serta manfaat Just in Time. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu sistem Just in Time, yang kedua strategi implementasi Just in Time, yang ketiga hubungan Just in Time dan Total Quality Management, yang keempat yaitu manfaat sistem Just in Time. Nah, untuk pemaparan yang pertama yaitu sistem dari Just in Time. Konsep dari Just in Time itu sendiri yaitu menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan konsep dasar dari Just in Time itu sendiri yaitu sistem produksi Toyota, di mana suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan. Nah, kemudian masuk ke definisi dari Just in Time. Nah, Just in Time itu sendiri merupakan sebuah filosofi manajemen, teknik ataupun metode yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan membeli bahan baku dan memproduksinya hanya pada saat dibutuhkan dan tepat waktu untuk digunakan di setiap tahapan yang ada. Oke, materi yang selanjutnya yaitu strategi implementasi Just in Time. Dalam strategi implementasi Just in Time itu terdapat dua strategi. Ada strategi penerapan pembelian dan yang kedua itu strategi penerapan Just in Time dalam sistem produksi. Strategi yang pertama itu strategi penerapan. Dalam strategi penerapan itu ada dua strategi. Yang pertama itu adanya dukungan dari semua pihak, terutama yang terkait dengan pembelian, dan khususnya itu adanya dukungan dari pimpinan. Tanpa adanya komitmen dari seorang pemimpin, maka Just in Time itu tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua itu mengubah sistem. Mengubah sistem dengan cara mengadakan pembelian, yaitu dengan membuat kontrak jangka panjang dengan seorang pemasok, sehingga perusahaan cukup hanya membeli sekali untuk jangka panjang. Dan yang kedua itu strategi penerapan Just in Time dalam sistem produksi. Yang pertama itu penerapan sistem produksi yang tepat, yaitu dengan sistem tarik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menghilangkan sebanyak mungkin pemborosan. Dan yang kedua penemuan lini produksi, yaitu dalam satu lini produksi harus dibuat bermacam-macam barang sehingga semua kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda itu dapat terpenuhi. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih hubungan dari Just in Time itu terhadap Total Quality Management. Nah, untuk mengimplementasi Just in Time diperlukan adanya sistem Total Quality secara menyeluruh dalam perusahaan. Artinya, Just in Time ini mensyaratkan bahwa semua departemen dapat merespon semua kebutuhan. Nah, selanjutnya itu pada umumnya setiap perusahaan ini memiliki departemen keuangan, kemudian pemasaran, produksi, dan SDM. Nah, manakala perusahaan ini ingin meningkatkan hasil produksinya, maka yang berkepentingan itu adalah dari departemen produksi. Nah, manakala departemen produksi ini mendukung jalannya kegiatan tersebut, maka bisa dikatakan sistem dan tidak berjalan semestinya atau bisa dikatakan cacat. Nah, implementasi Just in Time sendiri mengharuskan adanya perubahan tanggung jawab dari masing-masing departemen atau fungsi dalam industri dengan berfokus pada perbaikan secara terus-menerus pada aspek kualitas, biaya, dan jadwal. Nah, ada istilah di Jepang yaitu Kaizen. Nah, Kaizen ini adalah perbaikan yang berkesinambungan atau perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, Kaizen ini berpandangan bahwa hidup kita ini hendaknya berfokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Manfaat menggunakan strategi JT. Di sini manfaatnya itu kita dapat mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Itu manfaat sistem JT. Di sini ada 4
Yang pertama itu penjadwalan produk dan jam kerja karyawan yang lebih konsisten. Yang kedua itu adanya peningkatan hubungan dengan supplier. Yang ketiga itu perputaran persediaan. Dan yang terakhir itu waktu setup gudang dapat dikurangi. Menurut Indrajit dan Pranoto tahun 2003 itu ada 5 tujuan sistem JT. Yang pertama itu menciptakan fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang ketiga itu meningkatkan daya kompetitif. Yang keempat itu meningkatkan mutu barang. Dan yang terakhir itu mengurangi pemborosan ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Selanjutnya kelebihan GT atau just in time. Kelebihan silver pack Redaction 19901. Yang pertama itu berkurangnya inventaris proses pekerjaan sehingga lebih sedikit ruang dan biaya. Yang kedua itu mutu yang lebih tinggi. Yang ketiga produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kelima inventaris barang yang dapat diandalkan dan mudah ditebak. Kemudian kekurangan dari GAT ini, yang pertama itu butuh waktu lama dalam implementasi. Yang kedua dapat berpengaruh buruk pada pekerjaan. Yang ketiga